Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Nigel Brenio Saragi dengan NIM 240306109 dari kelas PTNA. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari organ pencernaan kambing. Untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah anatomi dan fisiologi ternak dengan dosen Ibu Pengampu Insinyur Tati Vidiana Sari, SPT MP IPM. Dan yang pertama yaitu organ mulut. Di dalam ternak ruminansia memiliki gigi geraham yang sangat kuat untuk mengunyah makanan kasar seperti rumput dan dedaunan. Dan yang kedua yaitu organ kerongkongan atau esofagus, yang dimana menyampaikan makanan ke lambung, lalu makanan tersebut dicerna sebagian. Hewan akan mengeluarkan makanan dari perut ke mulut atau disebut ruminasi untuk dikunyah kembali. Dan yang ketiga yaitu organ lambung. Ada 4 bagian yang terdapat pada organ lambung, yaitu yang pertama rumen, di mana bagian ini terbesar dari lambung, yang bagian yang berfungsi untuk fermentasi makanan berserat dengan bantuan mikroorganisme yang terdiri dari bakteri, protozoa, dan jamur yang ada di dalamnya. Makanan yang masuk ke rumen akan difermentasikan menjadi bahan yang lebih mudah dicerna. Dan yang keempat yaitu retikulum, yaitu organ pencernaan hewan ruminansia yang berbentuk seperti kantong dan terletak di bagian depan tubuh dekat jantung. Fungsinya untuk menangkap benda asing dan juga membantu proses fermentasi yang dibantu bakteri, yaitu bakteri Archaea, Metagonic, dan protozoa Bersila. Di retikulum ini juga terjadi proses regurgitasi, yaitu proses memamah biak yang bertujuan untuk mencerna makanan dan mengefektifkan pemecahan mekanik pakan, memudahkan mikroba mencerna pakan, menstabilkan pH rumen. Dan yang kelima yaitu organ omasum, tempat di mana penyerapan air, mineral, dan beberapa nutrisi dari makanan yang telah difermentasi. Abomasum juga disebut lambung sejati karena fungsinya sama seperti lambung manusia. Di obomasum terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang memungkinkan sari makanan dicerna dan dapat diserap dengan lebih baik, di mana pencernaan enzimatik terjadi mirip dengan proses pada manusia. Organ usus halus yang dimana berfungsi untuk mencerna dan menyerap sari-sari makanan serta menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Bakteri dan lalu mengandung bakteri seperti Butyfibrio dan Clostridiales. Dan lalu organ usus besar yang berfungsi untuk menyerap air dan membentuk tinja. Dan yang terakhir kolon, yaitu bagian dari usus besar yang berfungsi menyerap air dan sisa nutrisi dari makanan. Kolon juga berperan dalam pembentukan feses. Lalu organ anus, yang dimana menyelesaikan proses pembuangan kotoran dari makanan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.